Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rangga Gusti Pangestu. Ya, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya ingin sedikit mengajak teman-teman sekalian untuk kembali berdiskusi, dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah perihal macam-macam kebenaran. Jadi ternyata kebenaran itu ada jenisnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, pernah saya membuat sebuah video pendek terkait dengan seorang penyair asal Purwokerto, yaitu Pak Darmadi, yang dalam tulisannya itu terdapat yang kira-kira redaksinya seperti ini: kalau kita tidak membaca, maka kita mau menulis apa, seperti itu. Pak Darmadi menyebutkan seperti itu. Sedangkan saya menafsirkan arti daripada membaca dan menulis itu tidak hanya terkait dengan hal yang kita lakukan di atas buku dan juga menggunakan pena, di atas buku atau kertas atau juga menggunakan pena. Intinya dengan unsur-unsur itu tadi. Tetapi membaca dan menulis itu bisa kita lakukan dengan apa yang ada di sekeliling kita, misalkan. Jadi alam semesta ini adalah buku yang bisa kita baca, dan alam semesta ini juga adalah suatu hal dari hasil bacaan itu yang bisa kita tulis. Nah, dalam artian kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dalam hal ini, belajar adalah mencari sebuah kebenaran ya. Belajar itu bukan mencari sebuah kebenaran. Jadi belajar adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mencari sebuah kebenaran atau mencari tahu hal-hal yang belum pernah kita ketahui, seperti itu, ilmu baru. Sedangkan kebenaran sendiri itu terbagi menjadi 3 golongan. Ini insya Allah sudah cukup untuk bekal diri kita, supaya kita itu bisa belajar dengan siapa saja. Mungkin kita melihat orang lain bisa belajar ini, melihat orang ini bisa belajar ini. Nah, saya menspesifikasikan kebenaran itu menjadi 3 golongan. Yang pertama itu kebenaran objektif, yang kedua ada kebenaran subjektif, yang ketiga ada kebenaran intrasubjektif. Ini saya dapatkan hasil diskusi di tongkrongan seperti ya. Ada salah satu teman saya yang bercerita tentang pengalaman dia terkait dengan hal-hal yang sedemikian ini tadi. Yang pertama terkait dengan kebenaran objektif. Kebenaran objektif itu adalah kebenaran yang memang benar-benar nyata. Contoh, saya analogikan, ketika kita melihat gelas, semua sepakat bahwasanya itu gelas ya. Jadi ketika saya dan teman saya ini melihat sebuah gelas, itu sepakat bahwasanya yang kita lihat itu adalah gelas. Fix ya, clear ya. Mungkin kalau ada kita melihat gelas terus ada teman kita yang melihat itu adalah piring, itu bisa dicek dulu kesehatannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebenaran subjektif. Jadi kebenaran subjektif itu adalah kebenaran yang masing-masing individu itu memiliki perspektif yang berbeda. Saya melihat suatu kebijakan ini itu benar, mungkin ya. Nah, mungkin juga teman saya melihat kebijakan yang sama dengan apa yang saya lihat, itu belum tentu benar. Itu yang dinamakan dengan kebenaran subjektif. Jadi kebenaran subjektif ini harus kita terus gali ya. Misalkan kita belajar dari si A, jangan seolah-olah apa yang kita lihat dari si A, apa yang kita pelajari dari si A itu benar, dan kita menganggapnya sebagai hal yang salah, seperti itu. Itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya subjek, bisa berubah-ubah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebenaran intrasubjektif. Nah, ini sebenarnya perubahan daripada kebenaran subjektif. Jadi paradigma itu kan bisa berubah-ubah kapanpun dan dimanapun. Jadi kebenaran intrasubjektif adalah kebenaran yang diakui oleh kebanyakan orang. Kita sepakat ya, bahwasanya negara kita ini disebut dengan negara Indonesia. Tapi ketika kita kembali ke masa lalu, Indonesia itu nggak ada. Yang ada adalah Nusantara. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, Nusantara itu berubah menjadi Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan orang zaman dulu itu mungkin karena belum merdeka ya, itu tidak mengakui adanya Indonesia. Kebanyakan orang yang kapasitas global. Nah, itu yang disebut kebenaran intrasubjektif. Nah, ketika kita sudah memiliki pengetahuan 3 jenis kebenaran ini, maka kita bisa membedakan mana yang harusnya kita ambil, mana yang harusnya kita pilih, dan mana yang harusnya kita pilih, seperti itu. Jadi kita boleh belajar dari si A, kita boleh belajar dari si B, kita boleh belajar dari si C, tapi kita harus memiliki bekal ini dulu untuk menjadi patokan kita dalam mengambil ilmu yang sudah ada, atau ilmu atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan, sehingga itu bisa menjadi suatu keilmuan.
Jadi ketika kita belajar atau kita melihat suatu fenomena, maka kita harus bisa membedakan, kita harus bisa menspesifikasikan, oh ini yang kita lihat ini objektif atau subjektif seperti itu. Yang kita lihat ini subjektif atau intrasubjektif seperti itu. Maka ketika kita belajar dari banyak hal, dengan adanya bekal kita, pemahaman kita terkait macam-macam kebenaran ini, diharapkan bisa menjadikan kita sebagai orang yang peka terhadap suatu hal yang kita temui, dan kita menjadi orang yang tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Harapannya kita terus berkembang, kita terus mencari tahu terkait dengan kebenaran yang ada, bukan mencari pembenaran ya, tapi mencari kebenaran yang ada. Kemudian itu kita akumulasikan, kita masukkan ke dalam jiwa nurani kita, dan itu kita aktualisasikan dalam sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk orang banyak. Seperti itu. Mungkin jika ada yang ingin kita diskusikan, teman-teman sekalian boleh follow Instagram saya di Rangga Gusti Pak Restu ya, atau langsung di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.